Terpujilah Allah yang telah menyatukan kita dalam ibadah online hari ini. Marilah kita mengangkat suara memuji Allah Sang Pencipta lewat syair pujian menurut Mazmur 148. Bersama segala benda di langit ciptaannya, sorga dan seisi dunia, mari puji Allah. Cakrawala dan malaikat, mari puji Allahmu. Surya, bulan, bintang-bintang, puji yang menciptamu. Allah Bapa telah bersabda, jagat patuh padanya. Oleh hukum yang abadi, Dia bimbing semesta. Puji Allah Maha Mulia, janji dipenuhinya. Diberinya kemenangan bagi yang dipilihnya. Maut dan dosa dikalahkan, umat Allah selamatlah. Surga dan seisi dunia, puji-puji namanya. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita masuki ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin,
Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Di akhir rangkaian bulan misi GKI Bogor Baru dan Bakal Jemaat Sentul, kita diingatkan kembali bahwa kebaikan akan tercapai jika dalam relasi kita tidak menciptakan jurang pemisah. Hubungan yang benar antar sesama tidak selalu mudah diwujud nyatakan. Namun dengan berpegang pada peraturan Tuhan, maka kita senantiasa dapat melakukannya. Roma 15 ayat 7 mengatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sejenak kita renungkan apakah kita masih suka membuat batas perbedaan semakin nyata dalam hubungan dengan sesama? Apakah kita telah memiliki cara pandang yang benar mengenai keberagaman? Dengan kerendahan hati, marilah kita mengakui kesalahan dan kelemahan kita dalam doa. Ya Tuhan, dalam kebijaksanaan-Mu, Engkau ciptakan umat manusia dengan berbagai keberagaman. Engkau ciptakan kami semua menurut citra-Mu, namun kami sering gagal memahami hal ini sehingga kami sulit berkarya bersama bagi nama-Mu. Kami suka memberi jarak pemisah dan cara pandang menurut ukuran manusia yang penuh keterbatasan. Di hadapan-Mu Tuhan yang setia dan adil, kami tunduk dalam penyesalan dan memohon pengampunan. Perbaikilah pola pikir kami yang salah dan timpang, agar karya-Mu nyata dalam pembaruan hidup kami. Amin. Bagi saudara yang sudah mengakui dan bertobat, dengarkanlah dan terimalah berita anugerah yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat 17 dan 18 yang berbunyi demikian. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Damai Kristus bagimu. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijaga di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang kasihnya penuh, yang ikut kehendaknya dan hidup dalam roh, berjalan dalam kasih dengan sesamanya, dan suka memberkati menurut contohnya, dan suka memberkati menurut contohnya.
Umat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang sungguh mengasihi dan mencintai setiap kami, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih jikalau saat ini kami masih boleh berhimpun bersama-sama di tempat ini, baik kami yang hadir di gereja, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena Engkau menghimpunkan kami melalui kemajuan teknologi. Biarlah kami terus menghayati kebersamaan kami dan merasakan kesatuan tubuh Kristus dalam kehidupan kami bersama. Ajarkanlah kami untuk senantiasa memiliki hati dan perasaan Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melangkah bersama-sama dalam kepelbagian kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami ingin meneguhkan kehidupan kami sebagai pengikut Kristus, sehingga kami bisa menghidupi kebersamaan kami dengan indahnya melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami dan pimpinlah kami, agar Engkau yang sungguh berkuasa atas kami, dan kami bersedia menaklukkan diri dalam hikmat-Mu saja, sehingga kebenaran firman-Mu akan sungguh ada dalam kehidupan kami, mengubahkan kami, dan mewarnai kehidupan kami untuk memiliki kehidupan seperti yang Engkau kehendaki. Pakailah hamba-Mu dalam segala keberadaan hamba-Mu, sehingga segala sesuatu yang Engkau inginkan sungguh tersampaikan kepada umat-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena setiap kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kepada Bapa di surga. Amin. Umat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada ibadah 26 September 2021 ini terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-9 ayat 38 sampai dengan 50. Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan 50 yang berbunyi demikian. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebagai makhluk hidup, secara khusus makhluk sosial, maka kita akan terpengaruh dengan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan merespon setiap hal yang terjadi di sekitar kita. Apakah itu yang kita lihat, kita dengar, atau kita alami sendiri.
Menarik Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bahwa netizen Indonesia dikenal sebagai netizen yang sering kali mengucapkan hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang jahat, dan hal-hal yang menyakitkan. Menurut penelitian, netizen di Indonesia dikenal sebagai netizen nomor 2 terbesar di dunia yang sering kali apa yang mereka ungkapkan di media sosial itu sebenarnya tidak layak. Pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bagaimanakah kita sebagai pengikut Kristus? Apakah kita juga merespon segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita dengan cara yang tidak layak? Seorang penulis, Profesor Otto Scharmer, mengatakan bahwa setiap orang akan merespon segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu dengan 3 cara. Atau sebenarnya lebih tepatnya dikenal sebagai 3 suara bagaimanakah kita merespon dan mencerna segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Pertama, voice of judgment, suara menghakimi. Orang-orang merespon segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya dengan suara menghakimi. Mengapa mereka menghakimi? Karena ketika mereka mendengar, melihat sesuatu, mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Dan mereka terperangkap dengan klaim kebenaran yang mereka miliki. Karena mereka sibuk dengan diri sendiri dan terperangkap dengan klaim kebenaran yang ada dalam kehidupan mereka, maka seringkali suara yang mereka keluarkan, respon yang mereka miliki adalah respon yang menghakimi orang lain. Yang kedua, voice of cynicism, yaitu suara sinis. Respon yang mereka keluarkan adalah respon yang sinis. Respon itu diwarnai dengan sentimen negatif ataupun juga tidak adanya empati dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki pandangan yang negatif terhadap orang atau kelompok itu. Mereka sama sekali tidak punya empati dalam hati dan dirinya, sehingga suara yang mereka keluarkan adalah suara sinis, atau respon mereka adalah respon yang bersifat sinis. Yang ketiga, voice of fear, atau suara rasa takut. Orang-orang merespon segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat, atau mereka alami dengan rasa takut. Mengapa? Karena mereka takut dan terancam oleh tindakan atau sikap orang lain. Mereka tidak siap untuk hidup bersama dengan orang lain yang berbeda. Mereka memandang orang lain sebagai lian yang senantiasa mengancam dan akan membuat mereka tidak nyaman. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, itulah yang dituliskan oleh Profesor Otto Scharmer. Bagaimanakah 3 suara yang merespon atau mencerna segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Rupanya Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, respon ataupun mencerna apa yang terjadi dalam kehidupan bukan hanya tren saat ini. Hal itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Kalau kita baca dalam bacaan kita, di situ dikatakan, kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Inilah yang dilakukan oleh Yohanes, salah satu murid dari Tuhan Yesus. Ia merespon negatif. Ia takut karena ada apa? Ada orang yang mengusir setan demi nama Yesus, padahal mereka bukan kita. Mereka berbeda dengan kita. Mereka tidak sama. Mereka bukan kelompok kita. Tetapi mengapa mereka mengusir setan demi namamu? Oleh karena itu kemudian kami mencegah dia untuk melakukan itu. Tentu saja Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Yohanes ketika mengungkapkan ini dengan rasa bangga, seakan-akan dia telah melakukan suatu tindakan yang benar, berjasa, menjaga Yesus dari orang-orang yang tidak benar, menjaga kelompok itu dari orang-orang yang tidak seajaran. Apakah kemudian Yesus merespon atau menanggapi itu dengan sesuatu yang artinya dia kemudian memuji Yohanes?
Tidak, Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Tetapi justru Yesus mengatakan, tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Kristus mengajak Yohanes untuk membuka pikiran. Membuka pikiran artinya kita tidak cepat-cepat menghakimi. Kita tidak sibuk dengan diri kita sendiri dan kemudian kita juga tidak terperangkap akan klaim kebenaran yang ada dalam diri kita. Membuka pikiran artinya Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita mencerna segala sesuatu dengan jernih. Kita memikirkan segala sesuatu dengan baik. Kita tidak cepat-cepat untuk mengambil sikap atau reaktif. Sehingga sikap kita ini bukanlah sikap yang kemudian justru gerusa-gerusu dan kemudian bisa jadi merusakkan situasi dan kondisi atau menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Membuka pikiran artinya Kristus mengajak Yohanes dan tentu setiap kita untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih besar. Sudut pandang yang positif. Kristus mengajak, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Walaupun mereka tidak satu rombongan dengan kita, satu kelompok dengan kita, walaupun mereka tidak bersama-sama dengan kita, tetapi ketika mereka mengadakan mukjizat demi namaku, maka ia bukanlah orang yang mengancam. Maka ia bukanlah musuh. Maka ia bukanlah orang yang harus kita waspadai dan kita cegah. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mengapa seringkali orang merasa takut dan cepat menghakimi? Karena banyak orang terperangkap dalam klaim kebenaran. Dalam kehidupan beragama Bapak Ibu dan Saudara terkasih, banyak orang terperangkap dalam klaim kebenaran ini. Seakan-akan agama itu mengajarkan bahwa ketika mereka menangkap kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus misalnya, maka mereka seakan-akan sudah memiliki seluruh kebenaran rahasia ilahi dalam diri mereka. Sehingga mereka dengan cepat menghakimi, mencegah, melarang orang untuk bertindak seperti yang mereka miliki, padahal mereka tidak sama. Di sini Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika Kristus mengajak kita membuka pikiran, ia juga menegaskan barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan terancam. Orang yang berbeda dengan kita, mereka lian, tetapi bukan berarti mereka musuh yang harus kita waspadai, kita cegah. Bahkan mungkin kita singkirkan, tidak. Membuka pikiran artinya kita melihat segala sesuatu dengan lebih jernih, menganalisa segala sesuatu dengan lebih teliti, sehingga kemudian kita bisa memutuskan segala sesuatu juga dengan lebih bijak. Dengan membuka pikiran, maka kita akan memiliki kejernihan hati untuk melihat segala sesuatu dengan lebih komplit, dengan lebih lengkap, dengan lebih holistik. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika kita membuka pikiran kita, maka kita tidak hanya sibuk dengan diri kita sendiri. Kita tidak terperangkap dalam klaim kebenaran yang seakan-akan hanya milik kita. Tetapi kita bisa melihat segala sesuatu dengan cakrawala, sudut pandang yang lebih luas. Dan disitulah kemudian kita akan melihat karya Tuhan dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dan kita bisa menghidupi kepelbagaian dengan sikap yang positif. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kemudian Kristus melanjutkan nasihatnya dengan mengatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Siapakah anak-anak kecil? Anak-anak kecil pada masa itu adalah dianggap sebagai belum manusia seutuhnya, tetapi masih separuh manusia begitu.
Anak-anak kecil juga seringkali digambarkan sebagai orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak perlu diperhatikan. Anak-anak kecil seringkali hanya dianggap sebagai orang yang mengganggu, dan kedatangannya seringkali tidak diinginkan. Ada banyak manusia yang dikelompokkan sebagai anak-anak kecil, sehingga kehadirannya tidak diperhitungkan dan diperhatikan, bahkan dianggap sebagai pengganggu. Tetapi bagi Kristus, Kristus mengatakan dengan tegas, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Bahkan dalam nas yang kita baca selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita akan mendapatkan sebuah ajaran atau teguran yang luar biasa dari Kristus. Kristus mengatakan, dan jika tanganmu, dan jika kakimu, dan jika matamu, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, dan jika kakimu menyesatkan engkau, dan jika matamu menyesatkan engkau, potonglah, cungkilah, buanglah. Lebih baik engkau bertangan kudung atau bertangan satu. Lebih baik engkau pincang dengan satu kaki. Lebih baik engkau hidup dengan satu mata daripada engkau dengan tangan utuh, dengan kaki utuh, dengan mata utuh, engkau dilemparkan ke dalam neraka. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, apakah ini artinya Kristus mengajarkan mutilasi untuk kita? Tidak. Kristus ingin mengajarkan kepada kita, jagalah hatimu. Mengapa jagalah hatimu? Karena ketika kita memotong satu tangan kita, karena ketika kita memotong satu kaki kita, karena ketika kita mencungkil satu mata kita, apakah kemudian kita akan terbebas dari semua dosa? Tidak. Karena kalau kita perhatikan, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, yang sering kali membuat kita berdosa, yang sering kali membuat kita membedakan diri dari mereka, yang sering kali membuat kita mengatakan kami dan bukan kamu. Ada sebuah perbedaan, ada jarak antara kita dan mereka, adalah sesuatu yang dari hati kita. Bukankah klaim kebenaran, bukankah sibuk dengan diri sendiri, bukankah sentimen negatif, bukankah tidak adanya empati dan adanya rasa takut untuk hidup bersama dengan orang lain? Itu seringkali bersumber dari hati kita. Hati yang tidak kita jaga dengan baik. Kalau kita memperhatikan beberapa bacaan kita di minggu lalu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, yang masuk, yang membuat najis itu bukanlah apa yang masuk, tetapi apa yang keluar dari dalam. Keluar dari hati. Yang keluar dari hati itulah yang menimbulkan kenajisan dalam diri orang. Kita perhatikan misalnya dalam Markus pasal 7 ayat 21. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bagi Kristus, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika ia mengajarkan potonglah tanganmu, potonglah kakimu, atau cungkilah matamu, bukan berarti Kristus mengajak para pengikutnya untuk menjadi orang-orang yang cacat atau memutilasi dirinya secara fisik. Tidak. Tetapi Yesus ingin menekankan, kalau engkau tidak menjaga hatimu, dan membiarkan bagian-bagian tubuhmu itu menuruti kata hatimu, maka akhir dari hidupmu adalah neraka, penghukuman. Yang ingin ditegaskan Kristus adalah, tinggalkanlah hal-hal yang membuat hidupmu itu terseret atau tertuju ke neraka. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, menjaga hati menjadi sangat penting. Karena dengan menjaga hati, dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita bisa memilah, memilih, memutuskan apa yang akan kita katakan. Respon apa yang akan kita sampaikan. Bagaimanakah cara kita mencerna segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kepelbagian orang percaya sekalipun, sehingga di tengah keluarga, sehingga di tengah gereja yang berisi orang-orang yang berbeda, kita tetap bisa menjaga
hidup kita bersama. Bukan kita dan mereka, tetapi kita bersama. Ada perbedaan, ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada segala sesuatu yang tidak selalu pas dengan apa yang kita inginkan. Hati-hati, ketika kita tidak menjaga hati kita, maka seringkali tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita bisa mengeluarkan respon yang reaktif, yang justru akan membuat orang yang sederhana, orang yang bertujuan baik, orang yang tidak memiliki sesuatu yang negatif itu justru kehilangan imannya kepada Kristus. Bagi Kristus, hal-hal yang menyesatkan, hal-hal yang membuat orang lain kehilangan keyakinan kepada Kristus, itu justru harus lebih diwaspadai. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita memperhatikan hati kita dan sikap-sikap kita. Apakah respon dan cara mencerna kita terhadap segala sesuatu yang terjadi dan respon kita terhadap orang-orang lain itu membuat mereka undur dari persekutuan misalnya, membuat mereka terluka, membuat mereka kehilangan kepercayaan kepada Kristus, dan membuat mereka seakan-akan merasa tidak berharga. Jadi hal yang kedua yang harus kita perhatikan agar kehidupan kita bersama ini terus berjalan adalah menjaga hati. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kemudian kita fokus pada panggilan bersama. Bagian terakhir dari bacaan kita mengatakan, garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Dalam hidup kepelbagaian, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dalam hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda, seperti kita hidup di Indonesia ini, kita membutuhkan sesuatu agar kita bisa menghidupi kebersamaan dalam kepelbagaian itu dengan baik. Ada banyak masa, ada banyak bangsa, ada banyak waktu, di mana agar bisa menghidupi kebersamaan atau kita ini dengan baik, maka dikatakan kita harus mencari musuh bersama. Adanya musuh bersama seringkali bisa menyatukan kepelbagaian dalam kebersamaan kita. Musuh bersama membuat kita hidup bersama, bukan kita dan mereka. Ketika bangsa Indonesia masih dijajah oleh Belanda, maka bangsa Indonesia dengan berbagai macam latar belakang punya musuh bersama yang menyatukan mereka. Yang membuat mereka berjuang bersama-sama. Musuh bersama itu membuat mereka mengatakan kita adalah orang Indonesia. Tetapi ketika musuh bersama itu sudah tidak ada, maka yang terjadi adalah kita dan kami itu kemudian saling cakar, saling bermusuhan, saling membenci, saling sentimen satu dengan yang lain. Bahkan bisa jadi mereka saling melukai dan saling melakukan tindakan-tindakan yang merusak kehidupan. Lalu bagaimana dengan kita orang percaya? Apakah agar kita hidup bersama, bukan kita dengan mereka, maka kemudian kita harus mencari musuh bersama? Saya rasa tidak. Yang perlu kita cari adalah bagaimana kita menemukan panggilan bersama dalam kehidupan kita. Bukankah itu yang ditegaskan Kristus? Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dunia, maka tentu kita bukan hanya untuk hidup kita sendiri. Ketika kita menjadi garam, panggilan kita adalah memberi dampak, memberi rasa, menghadirkan situasi dan kondisi yang membuat kehidupan ini menjadi lebih baik. Kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dengan apakah ia akan diasinkan? Bahkan tidak ada gunanya selain diinjak-injak orang. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu adalah bagaimana kita menemukan panggilan hidup kita untuk mewartakan Kristus, mewartakan kasih-Nya yang menyapa sesama.
Dengan nama Kristus kita menebarkan kebaikan. Dengan nama Kristus kita menyembuhkan berbagai penyakit dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan nama Yesus kita menawarkan kebaikan-kebaikan cinta kasih Allah yang menyapa mereka kepada yang tersisih, yang sakit, yang lemah. Panggilan bersama itulah seharusnya yang menghidupi kita dan menyatukan kita, yang membuat kita selalu bisa melihat kita bersama, bukan kita dan mereka. Kita bersama memiliki tugas panggilan bersama yang harus kita hidupi, walaupun caranya berbeda. Bukankah Rasul Paulus pernah mengungkapkan itu dengan indahnya dalam Filipi pasal 1 ayat 15-16? Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka itu memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, kata Rasul Paulus, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Ketika kita bersama mengaku sebagai pengikut Kristus, maka tetap saja ada perbedaan. Bukankah kita satu gereja? Tetapi dalam satu gereja pun kita terbagi-bagi dalam berbagai kelompok. Apalagi yang berlainan gereja di tengah masyarakat. Bukankah sering kali kita menemukan begitu banyak perbedaan yang ada dalam kehidupan kita bersama? Pertanyaannya, apakah kita akan menjadikan perbedaan itu sebagai ajang perselisihan, ajang menghakimi, hilangnya rasa empati, dan kemudian mengklaim kebenaran sebagai milik kita sendiri? Tidak. Perbedaan disikapi oleh Rasul Paulus. Ketika ada orang-orang dengan cara yang berbeda, bahkan dengan maksud yang berbeda memberitakan Kristus, bagi Rasul Paulus itu tidak masalah. Yang penting nama Kristus diberitakan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika kita fokus pada tujuan bersama, yang penting nama Kristus diberitakan, yang penting kebaikan Kristus dirasakan, yang penting kasih Allah ditebarkan, maka kita menghidupi tujuan bersama itu dan kemudian kita tidak menghakimi orang lain. Kita tidak mencegah orang lain. Kita berdiskusi boleh, tetapi jangan pernah menghakimi, bahkan kemudian mengklaim kebenaran itu sebagai hanya milik kita sendiri. Garam dalam kehidupan orang percaya menjadi penting. Karena dengan adanya garam dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, berarti tugas panggilan kita, fungsi utama kita di dunia ini masih terjalani dengan baik. Kalau tidak, maka sebenarnya fungsi ataupun juga keberadaan kita menjadi sia-sia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita fokus pada panggilan kita bersama sebagai murid Kristus. Mari kita fokus pada panggilan kita bersama sebagai gereja, sehingga kita bisa memelihara, melihat, menyatukan perbedaan itu dan bukan memisahkannya. Sehingga kita selalu bisa berkata, kita ini bersama loh, bukan kita dan mereka. Sebagaimana lagu yang berbunyi demikian ini, kiranya ini juga terus menginspirasi setiap kita. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita memang berbeda. Tetapi bukan berarti itu harus membuat
kita berbeda dengan mereka. Atau kemudian kita mengatakan kita dan kamu berbeda. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan bahwa kita bisa bersama. Tuhan berkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Beritahukan kepada jemaat bahwa Majelis Jemaat GKI Bogor Baru telah menerima surat permohonan atestasi masuk pada bulan Agustus 2021 atas diri yang pertama, Jones David Ogi selaku kepala keluarga bersama istri Wulan Grace Walungko dan anak Tasukeru Oranos Jenuah Ogi. Dan yang kedua, atas nama Bapak Felix Peters Tampi Nongkol beserta istri Bella Angela Tampi. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama jemaat di GKI Bogor Baru dan maupun bakal jemaat Sentul. Kami berharap kiranya Bapak dan Ibu dapat ikut ambil bagian dalam pelayanan dan mengembangkan talenta di GKI Bogor Baru maupun bakal jemaat Sentul. Demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Pada tanggal 3 Oktober 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilaksanakan di gedung gereja dengan mengikut sertakan juga umat yang ada di rumah masing-masing yang belum dapat hadir karena protokol kesehatan. Untuk menyambut perayaan ini, mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk menyambut perjamuan kudus. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Kristus sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Kristus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Saudara, sudahkah menjadi Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman, yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan memakan roti dan meminum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Saudara, sudahkah rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita
dalam mempersiapkan diri menyambut perjamuan kudus mendatang. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jikalau saat ini kami boleh beribadah walaupun masih di tengah pandemi COVID-19. Engkau menyediakan berbagai hal yang membuat kami mungkin tetap beribadah dari rumah. Terima kasih untuk setiap peralatan yang boleh kami pakai, yang Tuhan sediakan, sehingga ini bisa menjembatani akan ibadah kami satu dengan yang lain dari masing-masing tempat. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga mengucap syukur untuk setiap anak-anak-Mu yang terus ikut ambil bagian dalam berbagai pelayanan di gereja, secara khusus ikut ambil bagian dalam ibadah pada saat ini. Tanpa mereka, maka ibadah ini tidak akan terselenggara dengan baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau melengkapi setiap anak-anak-Mu dengan berbagai talenta dan kemampuan. Sehingga ketika setiap talenta dan kemampuan itu dipersembahkan, maka kemudian menjadi rangkaian persembahan yang indah. Bapa Surgawi, izinkan juga saat ini kami berdoa untuk pemerintah dunia yang saat ini terus berjuang untuk memulihkan kehidupan dari pandemi COVID-19. Terima kasih untuk vaksin yang sudah ditemukan. Terima kasih juga untuk terobosan-terobosan kesehatan yang terus diupayakan. Biarlah itu terus menumbuhkan semangat dan pengharapan bagi kami untuk berpulih dari pandemi COVID-19. Berikanlah kesatuan kepada para pemimpin dunia agar kami bergandengan tangan untuk saling menopang dan menyembuhkan. Berikanlah kesadaran kepada rakyat di seluruh dunia agar kami bisa menjaga protokol kesehatan dan juga menghidupi hal-hal yang diperlukan agar penyebaran COVID-19 bisa diminimalkan dan bahkan juga bisa dihentikan. Secara khusus kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia, Tuhan yang akan terus pimpin dan berkati para pemimpin kami yang telah Engkau pilih melalui rakyat Indonesia, agar para pemimpin kami sungguh bisa memimpin negeri ini dengan takut akan Engkau. Hikmat dan kebijaksanaan dari-Mu Tuhan akan menyertai setiap mereka, sehingga mereka dimampukan untuk membuat dan mengambil keputusan-keputusan yang penting bagi kehidupan bangsa dan negara berdasarkan kehendak-Mu saja. Berkati juga berbagai upaya untuk menangani pandemi COVID-19, vaksinasi, pelaksanaan protokol kesehatan, maupun berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah. Biarlah itu sungguh boleh disadari dan dihidupi oleh rakyat dengan baik, sehingga sungguh kami bahu-membahu bersama-sama bergandengan tangan menghadapi pandemi ini dalam kebersamaan. Bapa Surgawi, kami juga terus berdoa untuk pemulihan ekonomi, pemulihan kehidupan sosial, politik, dan berbagai segi kehidupan. Kiranya setiap segi kehidupan semakin pulih, sehingga ekonomi juga terus bergerak, kehidupan masyarakat juga semakin baik. Oleh karena itu Tuhan, tuntun dan bimbing pemulihan berbagai bidang kehidupan yang dilakukan oleh pemerintah maupun rakyat, agar segala sesuatunya sungguh boleh menimbulkan dan menumbuhkan kehidupan yang lebih baik. Kami juga terus berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami pergulatan dan pergumulan di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, rumah tangga, pendidikan, ataupun pekerjaan. Sungguh Tuhan yang akan terus memberikan pengharapan dan kekuatan, semangat dan pantang menyerah, sehingga anak-anak-Mu dapat menghadapi dan menghidupi segala sesuatu yang terjadi, dan terus berupaya untuk mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Bapak Surgawi, secara khusus kami juga menyerahkan akan anak-anak-Mu di Gereja Kristen Indonesia Bogor Baru. Tuhan yang akan memberkati anak-Mu Joshua sebagai calon pendeta, Tuhan akan memberkati para penatua, Tuhan akan memberkati pengurus BPJ, dan juga Tuhan akan memberkati setiap jemaat dan juga simpatisan dalam derap langkah mereka menghidupi panggilan dan identitas mereka sebagai tubuh Kristus di Gereja Kristen Indonesia Bogor Baru. Tuhan menyertai setiap hal-hal yang direncanakan, Tuhan memberkati setiap pelaksanaan dari program-program kerja, Tuhan memberkati setiap hal-hal yang dibutuhkan untuk melengkapi semuanya itu, agar segala sesuatunya boleh terselenggara dengan benar dalam rengkuhan kasih dan anugerah-Mu.
Demikian juga dengan Bajem Sentul, kami menyerahkan akan segala derap yang dijalaninya, dinamika yang ada di dalamnya. Tuhan yang akan terus pimpin, berkati, dan satukan, sehingga apa yang terjadi di Bajem Sentul saat ini, sesungguhnya kami hanya menghidupi rencana-Mu saja. Bapa Surgawi, kami juga secara khusus menyerahkan anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh ataupun sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sakit. Tuhan yang akan terus berikan semangat, kekuatan, dan pengharapan. Berikan kesabaran juga kepada setiap anggota keluarga yang mendampingi dan merawatnya. Pun Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu ini dalam setiap proses pengobatan yang dijalaninya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah pada saat ini, bersyukur untuk firman yang kami dengar, bersyukur untuk doa yang boleh kami panjatkan, bersyukur untuk pujian yang boleh kami nyanyikan. Dan ketika kami akan melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami, biarlah kami terus melangkah dalam kasih dan anugerah-Mu. Oleh karena itu kami mempercayakan seluruh doa kami hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memasuki pelayanan persembahan. Sebagai pengantar persembahan, saya akan bacakan dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Persembahan dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dimasukkan ke dalam amplop dan disampaikan ke Bendahara Majelis GKI Bogor Baru. Yang kedua, ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor akun 095 500 3999 atas nama GKI Bogor Baru, atau melalui QRIS dengan memindahi barcode QRIS GKI Bogor Baru yang tertera di layar atau warta jemaat melalui handphone. Kemudian menuliskan nilai persembahannya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, syukur kami naikkan kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu yang selalu baru setiap hari, atas kasih pemeliharaan-Mu yang selalu nyata tiap waktu. Kini kami datang kepadamu membawa sebagian kecil dari berkat yang Engkau limpahkan. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan, dan kiranya Tuhan ubahkan persembahan ini untuk menjadi sarana pengembangan kegiatan pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersama, bukanlah kita dan mereka. Hendaklah firman yang kita dengar hari ini, kita hayati dan kita nyatakan dalam hidup berjemaat dan hidup keseharian kita, dengan senantiasa mengingat bahwa kasih Allah pengikatnya dalam kehidupan kita bersama. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.